Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu addal amanata wa ballagha risalata wa nasaha lil ummah فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Umat al-Islam, hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimah, salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah karena sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, kesempatan sehingga kita mampu melaksanakan salah satu syiar Islam, yaitu salat Idul Fitri. Umat al-Islam, maka sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, maka terus kita melantunkan takbir, tahlil dan bertahmid seraya memuji Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian menyempurnakan bilangan-bilangan hari di bulan Ramadan, dan hendaklah kalian bertakbir mengagungkan Allah yang telah memberikan kalian hidayah, dan agar senantiasa kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Maka sebagai syukur kita, teruslah kita mengagungkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan memuji Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Umat al-Islam, kaum muslimin dan muslimah, salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Idul Fitri, Id maknanya adalah kembali, Fitr maknanya adalah berbuka. Maka Idul Fitri maknanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memperbolehkan bagi kita pada hari ini untuk berbuka, untuk makan, untuk minum. Maka tidak boleh ada jamaah yang berpuasa pada hari ini, karena hari ini ada hari raya Idul Fitri. Puasa apapun itu enggak boleh, baik puasa qadha, baik puasa nazar, apalagi puasa sunnah, haram. Sebagaimana dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumain. Nabi melarang kita berpuasa pada dua hari, saumul fitri wa saumun nahri, rawahul Bukhari wa Muslim, yaitu puasa Idul Fitri dan puasa di hari raya Idul Adha. Maka ini tidak boleh hukumnya berpuasa. Umat al-Islam, hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimah, salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Idul Fitri hakikatnya adalah bukan sebatas kita bagaimana memakai baju baru semata. Idul Fitri hakikatnya bukan bagaimana ibu-ibu menyiapkan makanan, kue-kue yang baru dan lezat saja. Idul Fitri hakikatnya bukan sebatas sendal baru, sepatu baru, kendaraan baru, bukan sebatas itu yang disebut dengan Idul Fitri. Akan tetapi hakikat daripada Idul Fitri adalah tatkala ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya terus bertambah, tatkala dosa-dosa kita di bulan Ramadan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu Ibnu Rajab Al-Hanbali pernah mengatakan di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan, laisal id liman labisal jadid, innamal id liman ta'atuhu tazid. Laisal id liman tajammala bil libasi war rukub, innamal id liman ghufirat lahu dzunub. Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan hakikat Idul Fitri
bukan sebatas memakai baju baru saja, akan tetapi tatkala ketaatan seorang hamba bertambah, hakikat Idul Fitri bukan hanya memperhias diri kita dengan pakaian baru dan juga kendaraan baru saja, akan tetapi tatkala dosa-dosa kita semuanya diampuni, maka itulah Idul Fitri. Ummatal Islam, hadirin kaum muslimin dan muslimah, salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Tidak terasa 1 bulan penuh lamanya kemarin kita melaksanakan siam, kita melaksanakan qiyam, kita melaksanakan tilawatil Quran dan berbagai macam rentetan ibadah-ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala selama sebulan penuh lamanya di bulan Ramadan. Maka oleh karena itu merupakan perjuangan jamaah sekalian, bukan sembarangan. Berjuang untuk bangun sahur, berjuang menahan lapar dan dahaga, berjuang suami istri tidak jima di siang hari, berjuang menahan emosi, kesabaran dan seterusnya. Ini perjuangan dan pengorbanan. Dan ketahuilah ummat al-Islam bahwasanya hidup ini merupakan perjuangan. Sebagaimana seorang penyair Ahmad Syauqi pernah mengatakan di dalam syairnya, "Kifduna ra'yika fil hayati mujahidan, innal hayata aqidatun wa jihadu." Kokohlah dan bersemangatlah kamu konsisten untuk menjadi pejuang, dan sesungguhnya hidup ini merupakan keyakinan dan juga sebuah perjuangan. Umat al-Islam, jangan sampai perjuangan 1 bulan kemarin sia-sia berhenti sampai Idul Fitri saja. Jangan sampai ketaatan kita berhenti sampai Idul Fitri saja, akan tetapi terus kontinyukan, terus dawamkan amalan-amalan kebajikan selama 1 bulan kemarin. Karena sebaik-baik amalan, kata Rasulullah, yang kontinu meskipun itu sedikit. Sebagaimana dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah taala adwamuha wa in qalla." Rawahul Bukhari wa Muslim. Nabi mengatakan sebaik-baik amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu amalan yang kontinu berkesinambungan meskipun itu sedikit. Maka yang qiyamul lail, maka lanjutkan terus qiyamul lail di bulan-bulan berikutnya. Yang rajin tilawatil Quran, lanjutkan terus tilawah Al-Qur'annya. Yang rajin berbakti kepada istri, kepada suaminya, terus lanjutkan baktinya. Jangan hanya berbakti di bulan Ramadan saja, selesai bulan Ramadan yang ngomel-ngomel kepada suaminya. Jangan, terus berbakti kepada suami sampai 11 bulan ke depannya nanti, ya, sebelum memasuki bulan Ramadan yang berikutnya. Maka terus dawamkan, kontinyukan amalan-amalan tersebut, karena perjuangan ini perjuangan yang luar biasa. Umat al-Islam, maka beribadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di bulan Ramadan. Jangan sampai berakhirnya bulan Ramadan berakhir pula qiyam lail kita. Jangan sampai berakhirnya bulan Ramadan berakhir pula infak dan sedekah kita. Jangan sampai berakhirnya bulan Ramadan berakhir pula amalan-amalan kebajikan. Jangan, karena ibadah itu bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi sepanjang hayat kita. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam surah Al-Hijr ayat 99, Allah mengatakan, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Rabbmu, beribadahlah terus kepada Rabbmu sampai betul-betul datang kepadamu keyakinan, yakni al-maut. Maka teruslah beribadah, bukan hanya di bulan Ramadan saja dia semangat, bukan hanya ketaatannya hanya di bulan Ramadan. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimah, kunu rabbaniyin wa la takunu ramadaniyin. Jadilah kita semua hamba-hamba Allah yang rabbani. Jangan menjadi hamba-hamba Ramadan. Dia ketaatannya hanya di bulan Ramadan, tilawah Qur'annya hanya di bulan Ramadan, infak sedekahnya hanya di bulan Ramadan. Jangan. Kunu rabbaniyin wa la takunu ramadaniyin. Maka oleh karena itu seorang ulama yaitu Bishr al-Hafi pernah dikatakan kepadanya, "Wahai Bishr al-Hafi, innal qauma, sesungguhnya banyak kaum dia ketaatannya, kesungguhannya hanya di bulan Ramadan saja. Selesai bulan Ramadan dia kembali malas-malasan, dia kembali bermaksiat dan bergelimang dosa." Apa kata Bishr al-Hafi? Beliau mengatakan, "Bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan." Seburuk-buruk kaum, seburuk-buruk jamaah, seburuk-buruk masyarakat, seburuk-buruk keluarga
apabila dia hanya mengenal Rabbnya hanya di bulan Ramadan saja. Selesai bulan Ramadan dia tidak lagi mengenal masjid, dia tidak lagi salat jamaah, dia tidak lagi melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Maka oleh karena itu, jangan mau menjadi bi'sal qaum, seburuk-buruk kaum. Kita ingin rabbaniyin, hamba-hamba Allah bukan di bulan Ramadan saja, karena kita ingin menjadi hamba Allah juga di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah, Muharram dan seterusnya. Kita bukan hanya hamba ramadhaniyin, tapi ingin menjadi hamba rabbaniyin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimah, salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Maka sebulan penuh lamanya kita melakukan ketaatan di bulan Ramadan. Maka para ulama menggambarkan bahwasanya bulan Ramadan seperti memanen, memetik pahala yang banyak, maghfirah, ampunan, ya, ketakwaan dan seterusnya. Maka biasanya seseorang ketika selesai memetik dan memanen, keluarnya keranjangnya harus penuh. Bukan memanen, keluar dari kebun tersebut hampa, kosong lagi keranjangnya. Dia butuh mangga, enggak ada. Dia butuh apel, enggak ada. Maka harus selesai bulan Ramadan, harus ada bekal yang harus kita bawa menuju 11 bulan ke depannya. Tentu kita berharap 1 bulan penuh kemarin, kita berharap mudah-mudahan diampuni dosa-dosa kita, mudah-mudahan dilipat gandakan pahala kita, dimasukkan kelak ke dalam syurga. Namun ingat hadirin sekalian, kita ketika masih diberikan kehidupan sampai 11 bulan ke depannya, harus ada bekal, harus ada senjata yang harus kita miliki untuk menghadapi 11 bulan ke depannya. Dan sebaik-baik bekal itu hadirin sekalian, yaitu bekal at-taqwa, bekal ketakwaan. Bukankah tujuan esensi daripada ibadah saum kemarin adalah Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian senantiasa bertakwa? Maka setelah bulan Ramadan, senjata dan bekal tersebut tetap kita jaga, tetap kita bawa. Walibasut taqwa dzalika khair, pakaian ketakwaan maka itulah sebaik-baik pakaian. Terus kita tingkatkan keimanan, amal soleh, dan malu untuk berbuat dosa dan kemaksiatan. Ummatal Islam, maka hadirin kaum muslimin dan muslimah, salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah, bekal ketakwaan ini sangat penting untuk menghadapi berbagai macam kehidupan di muka bumi ini. Bahkan antum kalau mau mudik saja tanpa takwa, ini berbahaya. Karena banyak orang melakukan kemaksiatan terkadang ketika dia mudik, kadang meninggalkan sholat, kadang begini dan begitu dan seterusnya. Tentu tetap ada ketakwaan. Ibu-ibu masak di dapur harus ada ketakwaan. Rumah tangga harus diisi ketakwaan. Jamaah di masjid harus bertakwa. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Maka untuk mengetahui apakah derajat takwa itu masih ada melekat pada diri kita atau sirna begitu saja di Idul Fitri ini, maka ketahuilah ciri-cirinya, indikator-indikator orang-orang yang muttaqin, agar kita tahu bahwa kita ini masih termasuk orang yang bertakwa ataukah tidak. Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ciri-ciri orang yang bertakwa tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Minimal Allah sebutkan 3 cirinya. Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman, meyakini dengan hal yang gaib, beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada azab kubur, kepada hari kiamat, syurga dan neraka. Maka keimanan, landasan akidahnya kuat. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, dan dia mendirikan salat. Maka ini juga ciri orang-orang yang bertakwa, bukan malas-malasan, tapi dia terus menegakkan, mendirikan salat. Apalagi salat itu adalah perkara yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat. Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah.
Hal pertama kali yang dihisab pada seorang hamba adalah tentang solatnya. Kalau solatnya bagus, insya Allah seluruh amalannya nanti menjadi bagus. Tapi kalau solatnya buruk, maka seluruh amalan-amalannya nanti menjadi buruk. Dan yang ciri yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka senantiasa menginfakkan sebagian rizki yang kami rizkikan kepada mereka. Maka gemar berinfak, gemar bersedekah, ini ciri-ciri hamba-hamba yang bertakwa. Maka di sini Allah sebutkan 3 prioritas, 3 landasan pokok utama disebut dengan hamba yang bertakwa, yaitu unsur aqidah, unsur ibadah, dan juga unsur muamalah. Harus ada 3 unsur ini apabila kita terus konsisten ingin menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ummatal Islam, kaum muslimin dan muslimah, salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Allah juga sebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa di dalam surah Ali Imran. Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan meraih syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Semua itu dipersiapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Bagaimana ciri-cirinya Ustaz? Allah sebutkan 3 di sini. Pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang senantiasa terus-menerus berinfak, bersedekah, baik di kala lapang, di kala omsetnya gajinya banyak, maupun di kala sempit, di kala omsetnya menurun, dan seterusnya. Maka ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi kalau selesai Idul Fitri terus masih ada yang pelit berinfak, ada yang pelit bersedekah, jangan-jangan belum mendapatkan derajat takwa selama bulan Ramadan. Terus infak, meskipun di dompetnya cuma 10.000, kan bisa infak 2.000, masih sisanya 8.000 dan seterusnya. Banyak keutamaan orang-orang yang berinfak. Nabi sebutkan bahwasanya manaqasat sadaqatun min malin, tidaklah berkurang harta orang yang mensedekahkan hartanya, dia terus bertambah. Karena Allah mengatakan mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi terus bertambah hakikatnya pahala kebaikan dan hartanya tersebut. Rasulullah juga mengatakan ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Tidaklah suatu hari pada pagi hari ketika hamba berada di pagi hari kecuali turun 2 malaikat. Yaqulu ahaduhuma, malaikat pertama mengatakan Allahumma a'ti mumfiqan khalafan, ya Allah berikan ganti orang yang rajin infak. Wa qala al-akhar, malaikat yang kedua berdoa Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah jadikan lenyap, hangus harta orang yang pelit, yang jarang berinfak dan bersedekah. Ummatal Islam, maka ini ciri orang-orang yang bertakwa yang Allah sebutkan yang pertama, yaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Membuat kita bertanya-tanya jemaah sekalian, bukankah amal soleh banyak Ustaz? Kenapa secara spesifik, kenapa secara sharih, secara gamblang Allah mengatakan yunfiqun? Bukankah tidak hanya infak saja amal soleh tersebut, banyak amal-amal, muamalah yang lainnya? Kenapa Allah secara spesifik menyebutkan yunfiqun, infak? Bahkan di Al-Baqarah juga disebutkan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lagi-lagi infak. Ini memang ciri orang-orang yang bertakwa, orang yang gemar dan rajin infak, rajin sedekah, bukan hanya di kala lapang jamaah sekalian. Meskipun di kala sempit dia tetap berinfak. Anak ketika buka open donasi kemarin untuk anak yatim du'afa di Lombok Timur sana, di NTB, ada jamaah yang transfer ke infak 6.000 rupiah. 6.000 rupiah. Istri Anda bertanya, Abi ini beneran ada muhsinin yang infak 6.000? Iya Umi, emang kenapa? Ya enggak masalah, mungkin dia ingin merealisasikan takwanya, mungkin di rekening dia hanya segitu uangnya, tapi dia pingin yunfiquna fis sarra wad dharra. Akhirnya dia infak 6.000 rupiah, bukan 60, bukan 10.000, 6.000 rupiah jemaah sekalian. Maka inilah kita harus realisasikan memang ya ketakwaan tersebut. Ketakwaan bukan hanya bagaimana iman kepada Allah, ketakwaan bukan hanya sekedar salat ibadah, tapi yunfiqun fis sarra wad dharra. Maka mudah-mudahan terus kita mampu merealisasikan takwa tersebut dengan terus mendawamkan berinfak dan juga bersedekah.
Kemudian yang kedua, Allah sebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa, wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang yang senantiasa mampu menahan amarah, emosi, kemarahannya. Tidak gampang meledak, tidak gampang meletup-letup, tidak, tapi mampu dia menahan amarah dan emosinya. Karena kebanyakan amarah itu dari syaitannya, mas sekalian. Berapa banyak orang melakukan kerusakan gara-gara awalnya adalah kemarahan emosi. Berapa banyak suami gampang mentalak, mencerai istrinya gara-gara terlalu meledak-ledak, terlalu emosi. Berapa banyak orang kadang melakukan keburukan, mafsadah gara-gara emosi. Berapa banyak orang membunuh saudaranya sendiri gara-gara emosi, marah dan seterusnya. Maka itu bukan ciri orang yang bertakwa. Adapun orang yang bertakwa, kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan amarah, menahan emosinya. Suatu hari datang laki-laki datang kepada Nabi SAW, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, awsini, berikan aku wasiat ya Rasulullah. Apa kata Nabi? La taghdab. Faraddada miraran. Terus diulang lagi, berikan wasiat ya Rasulullah. Nabi tetap mengatakan, la taghdab, jangan marah. Rawahul Bukhari. Maka ini menunjukkan bahwa pentingnya jangan marah. Bahkan para ulama mengatakan orang yang mampu menahan emosi dan amarahnya sebab wasilah untuk dia masuk syurga. Berdasarkan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam Albani dalam Sahihul Jami'-nya, bahwasanya la taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka niscaya syurga untukmu. Jadi jika ingin masuk syurga, jangan terlalu sering marah-marah, emosi yang tidak jelas. Umat al-Islam, maka oleh karena itu Nabi pernah menyebutkan bahwasanya orang yang kuat itu bukan yang selalu menang bergulat, bukan yang selalu kuat badannya, bukan. Nabi mengatakan, laisa syadidu bisur'ah, wa innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah laki-laki yang kuat, yang hebat itu yang kuat badannya selalu menang bertinju bergulat, bukan. Tetapi laki-laki yang kuat itu sebenarnya adalah alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, yang mampu mengendalikan, menahan emosi syahwatnya ketika dia sedang marah. Lihat Ali bin Abi Thalib marah dengan Fatimah, rumah tangga yang luar biasa. Tapi apakah Ali bin Abi Thalib melayani? Tidak. Ali mengalah. Ali keluar dari rumah dan tidur, meletakkan pipinya di masjid. Datanglah mertua beliau itu Nabi yang mulia SAW. Kemudian Nabi membangunkannya, qum ya Aba Turab, bangunlah wahai bapak debu, karena pipinya berdebu karena masjid waktu itu tanah. Luar biasa. Jadi mampu Ali bin Abi Thalib mengendalikan emosi apabila memang terjadi huru-hara, terjadi percekcokan di dalam rumah tangga. Maka suami jangan mengikuti emosi yang marahnya, sehingga berapa banyak wanita yang terceraikan, yang tertalakkan gara-gara hal sepele, tersinggung, salah paham dan sudah hanya emosi, wal iyadu billah. Maka ini ciri yang kedua, kata Allah, wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan amarah dan emosinya. Kemudian yang ketiga yang Allah sebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa adalah yaitu wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang senantiasa legowo, lapang dada, mau memaafkan kesalahan meskipun orang tersebut telah menzaliminya, meskipun orang tersebut memfitnahnya, meskipun orang tersebut terus menyakitinya, tapi dia afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Umat al-Islam, bukankah Allah Rabb kita, Rabbul Izzatul Jalal, juga Maha Pemaaf? Bahkan 10 hari terakhir kita sering mengatakan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau Maha Pemaaf, menyukai maaf, maka maafkan aku. Rabb kita saja memaafkan hamba-hambanya meskipun bergelimang dosa-dosa dan kemaksiatan. Bagaimana dengan kita, hamba yang lemah? Masa tidak mau memaafkan saudara kita meskipun dia zalimi kita, fitnah kita, kikir kepada kita? Maafkan. Wal afina 'anil nas. Karena kalau tidak maafkan, bukan ciri orang yang bertakwa. Istri salah, maafkan dong, jangan gak dimaafkan. Ini suami berarti kalau nggak maafkan istrinya, nggak maafkan anaknya, nggak bertakwa. Ciri-ciri suami yang bertakwa, maafin. Namanya istri kadang-kadang banyak keliru, khilaf dan seterusnya. Begitu pula istri, maafkan suami anti. Jangan ngambek, jangan begini, nggak dimaafin. Maafkan. Ciri-ciri hamba-hamba yang bertakwa. Wal afina 'anil nas. Allah berfirman, wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Wallahu ghafurur rahim. Maafkanlah, berlapang dadalah. Tidakkah kalian suka, kalian cinta Allah ampuni dosa kalian? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah juga berfirman,
Khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan perintahkanlah yang ma'ruf, dan jangan pedulikan atau berpalinglah dari orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh. Maka umat al-Islam, bagaimana Nabi mencontohkan kita? Nabi diludahi, Nabi difitnah, Nabi dikatakan sahir, penyahir, majnun, gila dan seterusnya. Apakah Nabi membalas? Tidak. Nabi memaafkannya, bahkan Nabi menjenguknya ketika dia sakit. Maka umat al-Islam, begitu pula ketika sahabat-sahabat Nabi dibantai, Bilal bin Rabah kadang diseret, kemudian diletakkan batu yang besar di dadanya. Begitu Fathu Makkah, kaum muslimin menguasai Makkah, apakah Nabi membalas membantai mereka yang membantai sahabat dulu? Tidak. Nabi hanya mengatakan siapa yang mau tinggal di Makkah maka dia aman, siapa yang tinggal di sekitar Makkah dia aman, siapa yang tinggal di luar Makkah dia aman. Idhabu fa antumut tulaqa, silahkan pergi, kalian bebas, tidak aku balas membantai kalian. Meskipun dulu kalian membantai sahabat-sahabatku sampai terjadi hijrah ke Madinah. Maka inilah luar biasa akhlakul karimah Nabi, wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang-orang lain. Maka ketika ayat ini turun, ya, yaitu khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahil, maka Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ma hadza?" Apa maksud daripada ayat ini ya Jibril? Apa yang diinginkan oleh Allah kepadaku? Maka Jibril mengatakan, "Innallaha ya'muruka an ta'fuwa 'amman zalamaka wa tu'tiya man haramaka wa tasila man qata'aka." Wahai Muhammad, ini maksudnya Allah memerintahkanmu untuk memaafkan orang-orang yang pernah menzolimimu, dan juga memberikan orang-orang yang pelit kepadamu, dan terus menyambung silaturahmi dengan orang-orang keluarga yang memutuskan tali silaturahmi kepadamu. Umat al-Islam, berat memang, tapi harus berlapang dada. Ingin meraih derajat takwa, maka harus rajin infak fi sarra wad dharra, dan menahan amarah dan emosi, dan juga terus senantiasa lapang dada dan memaafkan saudara-saudara kita meskipun selama ini dia memfitnah, dia menzalimi, dia mencaci maki dan seterusnya, maafkan. Maka inilah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan umat Islam, ketakwaan ini sebagai bekal kita menuju 11 bulan yang akan datang, sehingga memasuki bulan Ramadan berikutnya kita juga mampu terus konsisten untuk menjaga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian selanjutnya wasiat khatib kepada terkhusus teruntuk kepada ukhti-ukhti muslimah, kepada para ummahat, kepada para ibu-ibu, kepada para akhwat yang ada di belakang sana. Maka wasiat dan nasihat khatib yang pertama adalah teruslah tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tutuplah aurat-aurat kalian, karena memakai jilbab yang syar'i ini langsung perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab, "Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima." Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak gadismu, dan juga wanita-wanita mukminah, hendaklah mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka, dan itu lebih mudah dikenal bahwa ini adalah muslimah ahlus sunnah atau tidak, dan agar tidak gampang digoda, diganggu oleh laki-laki. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan nasihat khatib yang kedua terkhusus kepada para ummahat, kepada ibu-ibu, kepada para akhwat kaum muslimah, yang kedua adalah bahwasanya jangan terlalu sering keluar rumah kalau tidak ada urgen, kalau tidak ada kepentingan yang mendesak. Jangan terlalu banyak keluar rumah, karena wanita yang terlalu banyak keluar rumah mengumbar aurat tabarruj ini menjadikan fitnah malapetaka bagi laki-laki. Maka Allah menegaskan dalam surah Al-Ahzab, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Hendaklah berdiam di rumah-rumah kalian dan jangan bertabarruj seperti tabarrujnya wanita-wanita pada zaman jahiliyah terdahulu. Karena zaman wanita jahiliyah kalau keluar rumah, ya, dia pakai gamis memang, tetapi masih kakinya kelihatan, lehernya masih kelihatan, rambutnya masih kelihatan. Zaman sekarang mungkin pakai jilbab tapi dia selfie share di Facebook, ya, bulu matanya yang
bergelombang, akhirnya laki-laki terpesona dan seterusnya, maka jangan melakukan tabarruj karena ini haram di dalam agama Islam. Umat al-Islam. Kemudian wasiat dan nasihat khatib yang ketiga kepada ukhti muslimah, teruslah taat kepada Allah dan Rasulnya. Taati suami anti, berbaktilah terus kepada suami anti. Jangan mudah ngomel-ngomel kepada suami anti. Terus berbakti, jangan suka merendahkan suami, karena hak-hak suami sangat besar atas anti. Bahkan Nabi pernah bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Nabi mengatakan, sekiranya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, maka yang pertama aku perintahkan adalah seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Saking besarnya hak-hak yang harus ditunaikan kepada suaminya. Tapi permasalahannya nggak boleh, ya, nggak boleh sujud kepada sesama manusia. Tetapi Nabi mana sekiranya boleh. Ini menunjukkan besarnya hak-hak suami anti yang harus anti perhatikan. Maka oleh karena itu jangan gampang meremehkan suami, jangan gampang mengambek dan mengomel-ngomel kepada suami, tapi terus berbakti, taat kepada suami anti. Kemudian pandai-pandailah ukhti muslimah, pandai-pandailah mensyukuri suami anti. Suami anti mungkin tidak ganteng seperti artis, syukuri yang ada. Suami anti mungkin omsetnya tidak seperti para pejabat, mungkin 1 juta sebulan, 2 juta, syukuri. Karena demi Allah, kebanyakan wanita itu masuk neraka gara-gara tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Sebagaimana ya Nabi pernah bersabda, "Uritun nar fa idza aktsaru ahliha an-nisa'u yakfurna." Aku pernah diperlihatkan api neraka oleh Allah. Ternyata isinya kebanyakan wanita-wanita gara-gara kufur. Qila ayakfurna billah. Dikatakan, ya Rasulullah, apakah gara-gara mereka kufur kepada Allah? Nabi menjawab, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Idza ahsanta ila ihdahunna dahr thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qad. Gara-garanya wanita kebanyakan di neraka adalah gara-gara tidak pandai bersyukur kepada kebaikan suaminya. Ya, ketika suaminya bertahun-tahun memberikan nafkah, ya, memberikan pakaian, makanan dan seterusnya, tiba-tiba ada satu saja kesalahan suaminya, tiba-tiba dia marah, dia mengatakan, "Ma ra'aitu minka khairan qad." Wahai suamiku, dasar kamu, aku tidak melihat kebaikan sedikit pun darimu. Subhanallah. Bertahun-tahun ini siapa ya? Siapa yang ngasih nafkah? Siapa yang menyewakan kontrakan? Siapa yang memberikan pakaian? Siapa yang makan? Ketika satu saja kesalahan suami, dia tiba-tiba ngambek, tiba-tiba ngomel, tiba-tiba mengatakan, enggak ada kebaikanmu sedikit pun. Ini yang menyebabkan para wanita-wanita kebanyakan masuk ke dalam api neraka. Maka oleh karena itu, ittaqillah dan teruslah syukuri. Meskipun omset suami sedikit, bersyukur, alhamdulillah. Ya, umat al-Islam. Maka oleh karena itu, wahai para ukhti muslimah, kalau anti ingin masuk surga, mudah sebenarnya. Cukup laksanakan 4 hal ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi pernah bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila wanita muslimah telah melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan, kemudian ia mampu menjaga kemaluannya, tidak gampang selingkuh, dan kemudian ia taat kepada suaminya, kalau 4 hal ini dilakukan, qila laha, dikatakan nanti kepadanya di akhirat, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, silahkan masuk surga dari pintu surga yang mana saja. Maka jaga 4 hal ini. Ya, ini sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, jangan selingkuh. Namun kadang yang keempat ini yang susah. Makanya Nabi letakkan di poin yang keempat, karena kebanyakan susah memang mentaati suami. Kalau sebulan pasca menikah mungkin masih taat, setahun pasca menikah mungkin masih taat, tapi begitu tahun kedua, tahun ketiga sudah mulai suami nyuruh bikin kopi, bikin aja sendiri loh. Ya, suami nyuruh gosokin sepatumu berangkat kerja, gosok sendiri, manja banget lo, dan seterusnya. Jangan begitu. Ya, terus berbakti dan taat kepada suami. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan hari raya Idul Fitri momentum pada hari ini, mudah-mudahan kita mampu untuk terus meningkatkan ketaatan dan terus menjaga ketakwaan kita, sehingga setiap
bulannya kita mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapan saja dan dimanapun kita berada. Ummatal Islam, maka mudah-mudahan kita semua keluarnya dari bulan Ramadan, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni, amal-amal ibadah kita diterima, pahala kita dilipat gandakan, dan mudah-mudahan kita kelak dikumpulkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يسر لنا أمورنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وقضي حوائجنا وبلغنا آمالنا يا رب العالمين. اللهم رحمتك نرجو فلا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا لا إله إلا أنت. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا حسنا معصوما ولا تجعل منا ولا فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد أخلاقنا، اللهم أصلح فساد أقوالنا وأفعالنا وتصرفاتنا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والملحدين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في كل مكان وفي كل زمان وخاصة في فلسطين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.